Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lila Panca, Ainun Nafisatul Ulfimatul, Jientika Sari, Nurja Hasanah, dan Hendini akan memaparkan mengenai gangguan perkembangan dan perilaku, yaitu retardasi mental. Untuk pengertian dan penyebab terjadinya retardasi mental akan disampaikan oleh Mbak Heni. Silakan, Mbak. Pengertian retardasi mental. Retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak atau gangguan intelektual yang ditandai dengan nilai IQ atau intelijensi di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Butuh waktu dan keterlibatan banyak pihak untuk membantu pasien retardasi mental beradaptasi dengan kondisinya. Penyebab retardasi mental. Retardasi mental disebabkan oleh gangguan kondisi otak yang dapat terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama, kelainan genetik. Kelainan seperti sindrom Down, hipotiroidisme, dan sindrom Fragile X yang berkaitan erat dengan genetik. Yang kedua, masalah selama kehamilan. Beberapa keadaan saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan otak janin, seperti kekurangan nutrisi selama hamil, infeksi penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, gizi buruk, dan preklamis. Yang ketiga, masalah selama masa bayi. Disebabkan karena pada masa kelahiran bayi tidak mendapat oksigen yang cukup, atau bayi yang prematur sehingga paru-paru belum matang secara sempurna. Yang keempat, cedera karena kecelakaan lalu lintas atau saat olahraga. Disebabkan karena cedera kepala yang parah, malnutrisi ekstrim, dan infeksi otak. Yang kelima, menderita penyakit yang mempengaruhi fungsi otak, seperti infeksi pada otak, misalnya meningitis, atau tumor otak. Untuk gejala akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Silakan, Mbak. Saya, Ainun, akan memaparkan materi mengenai gejala retardasi mental. 1. Memiliki gangguan dalam berbicara atau keterlambatan dalam berbicara. 2. Lamban dalam mempelajari sesuatu yang sederhana seperti berpakaian, membersihkan diri, dan makan. 3. Kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Gangguan perilaku seperti tantrum. 5. Daya ingat yang buruk. 6. Ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil. 7. Perilaku kekanak-kanakan yang tidak sesuai dengan usia anak. 8. Kesulitan dalam pengendalian emosi. Dan yang terakhir, penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah. Untuk tingkat keparahan dan tingkat keparahan ringan akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Silakan, Mbak. Saya, Ainun, akan memaparkan materi mengenai tingkat keparahan retardasi mental. Tingkat keparahan retardasi mental terbagi menjadi 4, yaitu ringan dengan nilai IQ sekitar 50-69, sedang dengan nilai IQ sekitar 35-49, berat dengan nilai IQ sekitar 20-34, dan sangat parah dengan nilai IQ di bawah 20. Saya, Ainun, akan memaparkan materi mengenai retardasi mental ringan. Yang pertama, butuh waktu lebih lama untuk belajar bicara, tapi saat sudah bisa bicara, komunikasi bisa dilakukan dengan baik. 2. Bisa mandiri saat sudah dewasa. 3. Sedikit kesulitan untuk belajar menulis dan membaca. 4. Sering bersikap seperti anak-anak meski usianya sudah besar. 5. Sulit mengemban tanggung jawab besar seperti menikah dan punya anak. 6. Dapat berkembang mengikuti program belajar khusus. Dan yang ketujuh, memiliki nilai IQ antara 50-69. Untuk tingkat keparahan terjadinya retardasi mental dari tingkat keparahan sedang, berat, sampai ke sangat parah akan disampaikan oleh Mbak Ana. Silakan, Mbak. Retardasi mental sedang. Ciri-cirinya sulit mengerti perkataan orang lain dan berbicara dengan orang lain, susah berkomunikasi dengan orang juga, masih bisa mempelajari kemampuan dasar seperti menulis, menghitung, dan membaca. Akan sulit hidup mandiri, bisa berperilaku baik di lingkungan yang sering dikunjungi, dan masih bisa berpartisipasi di kegiatan sosial.
yang melibatkan banyak orang, biasanya memiliki rata-rata IQ antara 35 sampai 49. Retardasi mental berat. Ciri-cirinya memiliki kesulitan bergerak secara fisik, mengalami kerusakan otak atau saraf, memiliki IQ antara 20 sampai 34. Yang terakhir ada retardasi mental sangat parah. Ciri-cirinya sama sekali tidak bisa mengikuti instruksi yang diberikan, mengalami kelumpuhan pada beberapa kasus, tidak bisa menahan buang air, hanya bisa berkomunikasi nonverbal sangat dasar seperti menunjuk atau menggelengkan kepala, tidak bisa hidup mandiri, perlu diawasi terus-menerus oleh keluarga maupun tim dokter. Biasanya memiliki IQ kurang dari 20, berarti ini itu sangat rendah ya. Terima kasih. Untuk cara penanganan atau metode penanganan dan resiko terjadinya retardasi mental akan disampaikan oleh Mbak Lila. Silakan Mbak. Saya Lila Manja akan memaparkan tentang metode penanganan retardasi mental. Yang pertama, pengobatan sejak dini. Kedua, memberi obat kepada pasien. Ketiga, memperhatikan perkembangan pasien. Keempat, membebaskan pasien untuk mencoba hal baru. Kelima, mengikutsertakan pasien dalam kerja. Keenam, mencari tahu retardasi mental, baik itu melalui dokter ataupun melalui orang tua tersebut. Resiko retardasi mental. Yang pertama, faktor biologis. Contohnya pada kelainan kromosom pada pengidap sindrom. Kedua, faktor metabolik dapat meningkatkan resiko retardasi mental seperti penyakit fenilketonuria di dalam tubuh yang tidak bisa mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Ketiga, faktor prenatal. Contohnya mengkonsumsi alkohol pada saat hamil dan terinfeksi virus Megalovirus saat hamil. Keempat, faktor psikososial. Di lingkungan rumah ataupun sekolah dapat menimbulkan retardasi mental, terutama tipe sosiokultural, merupakan retardasi mental ringan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.